Halo teman-teman, kali ini gue bakal cerita tentang sebuah rumah tua di Makassar yang dikenal sebagai Rumah Batu Merah. Dari luar, rumah ini kelihatan biasa aja. Bangunannya kokoh, dindingnya dari bata merah tanpa cat, kayak rumah zaman dulu. Tapi orang-orang sekitar percaya, siapapun yang berani masuk dan tidur di rumah itu nggak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Rumah itu berdiri di sebuah jalan kecil yang udah jarang dilewati orang. Kalau siang, masih ada aja yang lewat, karena jalan itu tembus ke pasar tradisional. Tapi kalau malam, semua orang bakal muter jauh daripada harus ngelewatin depan rumah itu. Bahkan ada tukang ojek yang bilang lebih milih muter 15 menit lebih lama daripada harus ngelewatin jalan yang cuma butuh 2 menit itu. Katanya sih, setiap lewat depan rumah itu, pasti ada hawa dingin yang gak wajar. Kayak ada yang ngikutin dari balik pagar. Bangunan rumah ini gede banget. Model kolonial tua. Pintu utamanya dari kayu jati. Udah lapuk dimakan usia. Jendelanya tinggi-tinggi dengan kaca buram yang beberapa udah pecah. Rumornya, rumah ini udah kosong lebih dari 40 tahun. Pemilik terakhirnya meninggal dengan cara yang aneh. Warga nggak pernah tahu jelas ceritanya. Cuma ada bisik-bisik kalau semua penghuni rumah itu meninggal dalam keadaan misterius. Ada yang bilang karena sakit, ada juga yang bisik kalau mereka mati dibunuh satu persatu. Di sekitar rumah itu ada kebun kecil yang sekarang udah jadi semak belukar. Rumputnya setinggi pinggang. Pohon-pohon besar menutup sebagian cahaya matahari, bikin rumah itu kelihatan lebih gelap dari bangunan sekitarnya. Dari kejauhan, rumah itu kayak ngeliatin balik orang yang berani mandangin. Kayak ada mata-mata dari dalam jendela, padahal rumah itu udah jelas kosong. Gue pertama kali denger tentang rumah batu merah ini dari seorang temen yang orang Makassar asli. Dia cerita, kalau waktu kecil, dia sama teman-temannya pernah nekat main petak umpet di sekitar rumah itu. Katanya pas dia ngumpet di balik pagar, dia dengar suara perempuan nangis dari dalam rumah. Suaranya pelan banget, kayak orang kesakitan. Awalnya dia kira itu cuma suara tetangga. Tapi pas dia perhatiin, rumah itu kan kosong. Dari situ dia langsung kabur, dan sejak hari itu dia janji nggak bakal pernah deket-deket lagi ke rumah itu. Cerita tentang suara nangis itu bukan cuma sekali didengar. Ada banyak warga yang bilang kalau mereka sering dengar suara orang nangis dari dalam rumah. Apalagi pas tengah malam. Suara itu kadang kayak suara perempuan. Kadang kayak suara anak kecil. Nggak ada yang berani ngecek. Karena semua orang udah tahu sekali masuk ke rumah itu, kemungkinan besar nggak bakal keluar lagi. Yang bikin makin serem, konon rumah ini pernah mau dijual beberapa kali. Ada orang luar kota yang katanya tertarik beli rumah itu karena lokasinya strategis. Tapi entah kenapa, setiap pembeli yang udah deal dan siap bayar, tiba-tiba batalin transaksi tanpa alasan jelas. Ada yang katanya mimpi buruk terus-menerus tentang rumah itu. Ada juga yang tiba-tiba jatuh sakit parah setelah ngeliat rumahnya langsung. Akhirnya, rumah itu dibiarkan kosong begitu aja. Jadi semacam rumah terlarang yang nggak boleh disentuh. Kalau lo tanya warga sekitar, mereka semua punya versi cerita masing-masing. Ada seorang ibu-ibu penjual sayur di pasar yang bilang kalau dulu pemilik rumah adalah seorang saudagar kaya. Dia hidup dengan istri dan 2 anaknya. Dari luar kelihatan harmonis, tapi katanya sih saudagar itu punya hubungan gelap sama pembantunya sendiri. Istrinya marah, lalu terjadi pertengkaran hebat di dalam rumah. Nggak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, tapi sejak malam itu, istri dan 2 anaknya nggak pernah kelihatan lagi. Saudagar itu juga ditemukan gantung diri di ruang tamu dengan kondisi mengenaskan. Sejak hari itu nggak ada yang berani masuk rumah itu lagi. Ada cerita lain juga. Seorang tukang becak bilang rumah itu dulu dipakai sebagai tempat persembunyian orang Belanda pas masa perang. Katanya banyak rakyat Makassar yang ditawan dan dibunuh di dalam rumah itu. Darah mereka meresap ke dinding bata merah, makanya rumah itu sampai sekarang nggak pernah bisa diberi cat. Konon kalau ada yang coba ngecat, catnya selalu luntur, kayak ditolak sama rumah itu sendiri. Katanya sih, arwah-arwah yang mati di sana masih berkeliaran.
nggak terima karena mereka meninggal dengan cara tragis. Gue sempat nanya ke salah satu orang tua di kampung itu, namanya Daeng Taba. Dia udah umur 70-an, rambut putih, jalan pelan pakai tongkat. Dia bilang dulu waktu masih muda, dia sering lewat depan rumah itu kalau mau kerja. Katanya tiap kali lewat, dia selalu ngerasa ada bayangan yang ngikutin dari dalam jendela. Pernah sekali, dia berani nengok lama ke jendela dan dia lihat ada sosok perempuan berambut panjang berdiri sambil ngeliatin dia. Matanya hitam, nggak ada bola mata, cuma lubang gelap. Sejak hari itu Daeng Taba nggak pernah berani lewat situ lagi kalau malam. Yang bikin cerita ini makin bikin merinding, ada satu kejadian nyata yang sempat bikin heboh. Beberapa tahun lalu, sekelompok mahasiswa katanya nekat masuk ke rumah itu buat uji nyali. Mereka bawa kamera, rencananya mau bikin konten horor untuk tugas kuliah. Mereka masuk kira-kira jam 10 malam. Dan salah satu tetangga lihat mereka nyalain lampu senter sambil ketawa-ketawa. Tapi anehnya, cuma 2 orang yang keluar. Satu lagi hilang tanpa jejak. Polisi sempat dilibatin buat nyari. Tapi setelah disisir berhari-hari, nggak ada tanda-tanda orang itu. Kayak ditelan rumah. Kasus itu akhirnya nggak pernah terpecahkan. Dari situ orang-orang makin yakin kalau rumah batu merah bukan rumah biasa. Ada sesuatu yang jaga di dalam sana. Entah itu arwah, entah itu makhluk lain, nggak ada yang tahu pasti. Tapi semua orang sepakat, rumah itu punya kutukan. Bayangin aja lu berdiri di depan rumah itu. Pagar besi berkarat, dinding bata merah kusam, jendela-jendela tinggi dengan kaca buram, dan pintu kayu jati yang udah mulai rapuh. Angin yang lewat selalu dingin. Bahkan siang bolong pun hawa di sekitar rumah itu bisa bikin bulu kudut merinding. Kadang terdengar suara ketukan dari dalam. Kayak ada yang jalan pelan-pelan. Kalau lo perhatiin lama-lama, lo bisa ngerasa ada yang ngeliatin dari balik tirai jendela. Padahal, lo tahu nggak ada siapa-siapa di dalam. Banyak orang bilang rumah batu merah kayak punya nyawa sendiri. Dia ngeliat, dia ngedengar, dia tahu siapa aja yang berani deketin. Beberapa orang yang nekat cuma lewat depan rumah aja, katanya sering dapat mimpi buruk. Mimpi dikejar-kejar sosok hitam. Mimpi terjebak di dalam rumah yang sama. Atau mimpi didatengin perempuan berambut panjang yang minta tolong. Semuanya mimpi yang sama, kayak pesan dari penghuni rumah. Sampai sekarang, rumah batu merah masih berdiri di sana. Tua, dingin, dan selalu bikin bulu kudut merinding. Setiap orang yang lewat pasti bakal mempercepat langkah, nggak berani nengok terlalu lama. Kayak ada insting alami yang ngingetin, jangan deket. Rumah batu merah ini udah jadi semacam garis batas tak terlihat buat warga sekitar. Ada anak-anak kecil yang dari lahir sampai besar tumbuh di kampung itu, tapi nggak pernah sekalipun berani masuk pekarangan rumah tersebut. Bahkan, kalau main bola di sekitar situ, begitu bolanya nyasar ke dalam pagar rumah, mereka lebih milih beli bola baru daripada harus ngambil. Nggak peduli bolanya mahal atau hadiah dari orang tua, mereka nggak bakal nekat masuk. Saking angkernya, rumah ini juga sering jadi bahan taruhan anak-anak muda yang iseng. Biasanya mereka suka ngadain tantangan. Siapa yang berani berdiri di depan pagar rumah batu merah pas jam 12 malam? Hadiahnya paling rokok, duit receh, atau cuma gengsi doang. Tapi hampir semua yang pernah coba balik dengan wajah pucat. Ada yang nangis ketakutan, ada yang muntah, bahkan ada yang sakit seminggu setelahnya. Salah satu cerita terkenal tentang taruhan itu dialami sama seorang pemuda bernama Ardi. Katanya Ardi itu orangnya keras kepala, nggak percaya sama hal mistis. Malam itu dia ditantang buat masuk ke pekarangan rumah. Teman-temannya pada ketawa, ngasih semangat sambil nonton dari jauh. Ardi jalan masuk, dorong pagar berkarat yang bunyinya keret nyaring banget. Begitu dia melangkah, udara langsung berubah. Dia bilang hawa panas mendadak hilang, diganti dingin kayak kulkas. Tapi dia tetap sok tenang. Beberapa menit kemudian teman-temannya nunggu di luar, tapi Ardi nggak balik. Mereka panik, akhirnya salah satu memberanikan diri nyamperin ke pagar. Dari situ mereka lihat Ardi berdiri kaku di depan pintu rumah. Matanya kosong kayak orang kesurupan.
Mulutnya komat mamit ngomong sesuatu yang gak jelas. Teman-temannya ketakutan setengah mati, tapi mereka tetap coba tarik Ardi keluar. Anehnya, begitu melewati pagar, Ardi langsung jatuh lemas. Katanya dia nggak ingat apa-apa kecuali suara bisikan perempuan yang berulang kali manggil namanya dari dalam rumah. Setelah itu, Ardi demam tinggi 3 hari berturut-turut. Cerita kayak gini bikin banyak orang makin yakin kalau rumah itu benar-benar hidup. Ada sesuatu di dalam sana yang selalu ngintai orang-orang yang berani mendekat. Rumah Batu Merah juga terkenal dengan satu hal lain. Setiap malam Jumat Kliwon, konon ada cahaya aneh yang keluar dari dalam rumah. Bukan cahaya lampu, tapi kayak sinar merah samar-samar yang bikin dinding bata rumah itu kelihatan berpendar. Beberapa warga bilang mereka pernah ngelihat bayangan orang-orang berbaris di halaman rumah, kayak hantu para tawan. Seorang ibu penjual nasi kuning yang kiosnya nggak jauh dari situ pernah cerita ke gue. Dia bilang, suatu malam pas pulang habis dagang dia lewat depan rumah itu sambil bawa sisa dagangan. Waktu dia jalan buru-buru, tiba-tiba ada suara perempuan yang manggil, "Bu, bu," pelan banget. Dia berhenti nengok ke kiri kanan, tapi jalan sepi. Begitu dia noleh ke arah pagar rumah Batu Merah, dia lihat ada tangan pucat banget nyembul dari celah jendela, melambai pelan ke arahnya. Si ibu langsung jatuhin barang dagangannya, lari sekencang-kencangnya pulang. Besoknya dia sakit seminggu, badannya panas dingin. Katanya setiap tidur mimpinya selalu sama. Dia masuk ke rumah itu, duduk di ruang tamu, dan ada seorang perempuan duduk di depannya sambil nangis tanpa henti. Cerita kayak gini bukan cuma sekali 2 kali. Bahkan ada tukang parkir yang tiap malam jaga di sekitar pasar bilang kalau tengah malam lewat sering kedengeran suara kursi digeser-geser dari dalam rumah. Padahal jelas nggak ada orang. Kadang juga terdengar suara langkah kaki berat kayak orang jalan dengan rantai. Suara itu biasanya berhenti pas ada orang berani nengok ke arah rumah. Selain cerita warga, banyak juga orang luar daerah yang penasaran. Beberapa YouTuber horor sempat coba bikin konten di depan rumah itu, tapi hampir semuanya berhenti di pagar. Ada yang kamera mereka tiba-tiba mati. Ada yang suara mic rusak tanpa alasan. Bahkan ada satu video yang sempat viral karena pas direkam ada bayangan putih lewat di balik jendela. Komentarnya ribuan. Banyak yang bilang itu editan, tapi orang-orang Makassar tahu betul. Itu bukan editan, itu asli. Gue pribadi ngerasa rumah ini punya panggilan. Kayak dia nyari korban baru setiap beberapa tahun sekali. Orang-orang yang nekat biasanya jadi target. Entah ditarik masuk, entah dikasih mimpi buruk, atau bahkan diganggu sampai sakit parah. Banyak yang bilang rumah ini udah coba dibersihin sama paranormal. Katanya pernah ada seorang kiai dari Jawa yang khusus dipanggil buat nangani rumah itu. Dia datang dengan beberapa muridnya, bawa kitab, bawa kemenyan, siap buat ritual. Tapi anehnya begitu masuk halaman rumah, mereka langsung mundur. Kata kiai itu, aura di rumah Batu Merah terlalu berat, bukan sekedar arwah biasa. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih jahat, dan lebih kuat yang bersemayam di sana. Sejak hari itu, nggak ada lagi paranormal yang berani coba-coba. Beberapa orang percaya kalau rumah itu punya penjaga. Sosok makhluk gaib yang bukan manusia dan bukan pula arwah. Wujudnya nggak jelas, tapi sering digambarkan kayak bayangan besar hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itu katanya tugasnya ngejaga supaya nggak ada yang mengganggu rumah. Dan siapapun yang coba masuk bakal berurusan sama dia. Rumah Batu Merah tetap berdiri sampai sekarang. Tua, dingin, dan selalu bikin bulu kuduk berdiri. Setiap orang yang lewat pasti bakal mempercepat langkah, gak berani nengok terlalu lama. Kayak ada insting alami yang ngingetin, jangan deket-deket. Dan yang paling bikin gue merinding sampai sekarang, ada satu kalimat yang selalu diucapkan warga sekitar setiap kali ngobrolin rumah itu. Mereka bilang begini, rumah Batu Merah bukan rumah kosong. Dia cuma nunggu siapa yang berani masuk, biar bisa ngambil lagi satu nyawa.